Halo Sobat Suara, selamat datang di podcast Ruang Suara. Tempatnya ngobrol santai tapi bermakna bareng aku, Sofi dari UKM Broadcasting. Seperti biasa, kita bakal bahas banyak hal menarik dari tamu-tamu dengan pengalaman yang unik dan inspiratif. Nah, pada kali ini, podcast Ruang Suara kedatangan tamu yang sangat spesial. Bukan lagi dari dalam negeri, melainkan dari luar negeri. Nah, tamu kita pada kali ini merupakan mahasiswa internasional Universitas Muria Kudus. Langsung aja kita sambut. Halo Cindy. Halo. Sebelumnya terima kasih ya Cindy sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast kami. Senang banget hari ini aku bisa ngobrol dengan Cindy. Oh iya, untuk lebih kenal lebih lanjut nih, Cindy bisa dong menyapa teman-teman Sobat Suara dengan bahasa Timor Leste ya? Oke. Boa tarde, Belunsira. Boa tarde, Belunsira dia gelai. Hau narang kompleto Cindy Lireng Amaral. Hau mahasiswa asing dari Timor Leste. Jurusan Sistem Informasi. Kalau boleh tahu tadi artinya apa ya? Itu artinya nama saya Cindy Lireng Amaral. Terus juga saya dari mahasiswa asing dari Timor Leste. Cindy, aku tuh selalu penasaran dengan mahasiswa internasional yang bisa tahu UMK gitu. Kalau Cindy sendiri ini tahu UMK tuh dari mana sih? Dan kok bisa gitu tertarik kuliah di Kudus? Kan padahal Kudus ini kan kota kecil gitu, banyak yang nggak tahu Kudus bahkan. Gimana Cindy? Kalau untuk mahasiswa asing dari Timor Leste itu kebanyakan kami tuh tahunya itu di PBI, itu Pusat Budaya Indonesia gitu. Kayak di PBI itu saya juga kayak mengikuti kegiatan kursus, terus mengikuti kegiatan lain di sana gitu. Terus di sana kayak PBI juga kayak lagi membuat acara kayak di negara-negara di universitas-universitas di Indonesia itu mereka kayak ke sana semua kayak mempromosikan universitas mereka itu di sana. Terus di situ juga saya memang kayak lagi cari beasiswa di sana. Terus beasiswanya itu 100% gitu. Di sana saya kayak di teman-teman saya kayak kasih tahu saya kalau di UMK itu ada beasiswa 100% gitu. Jadi saya kayak iseng-iseng daftar aja gitu kayak ini saya juga nggak berharap gitu kayak kesini kayak cuma daftar aja. Terus Tapi, pada akhirnya keterima. Pada akhirnya di sini kayak puji Tuhan. Berarti senang banget nih ya. Iya. Oke. Nah, kalau di Timor Leste sendiri itu ada jalur-jalur gitu gak sih untuk masuk universitas gitu? Kayak misal lewat jalur rapot atau lewat tes gitu, ada gak? Iya, banyak di sana. Kalau untuk daftar di UMK sendiri itu tahapannya ada apa aja sih? Kayak untuk wawancara gitu. Jadi wawancara. Ada tes tulisnya nggak dulu? Itu ada terus juga kayak langsung wawancara gitu, langsung wawancara gitu. Terus wawancara itu harus bahasa Inggris. Terus sama bahasa Indonesia juga. Berarti ada persiapan khusus nggak untuk bisa kuliah di UMK gitu? Iya, pastinya. Kayak ada kursus-kursus gitu gitu. Iya, kayak harus mengikuti kayak kursus-kursus kayak gitu. Oke. Nah, kalau ngomong soal adaptasi nih, kan Cindy ini datang dari negara luar gitu. Terus datang ke negara yang belum pernah atau udah pernah ke Indonesia nih sebelumnya? Iya, tapi di Malang saja. Kalau di Kudus itu belum pernah sih. Malah belum tahu Kudus ya? Iya. Nah, untuk adaptasinya untuk Cindy sendiri tuh gimana sih? Kayak mengalami kesulitan kah dalam beradaptasi dengan teman-teman atau dengan cara kurikulum belajarnya gitu? Bisa ceritain? Iya, kayak gitu. Soalnya kayak orang sini itu kebanyakan tuh bicara bahasa Jawa saja. Kalau bahasa Indonesia ya kayak kami sedikit ngerti lah. Soalnya kami di sana juga kebanyakan di Timor Leste tuh kebanyakan itu orang Indonesia banyak sana. Jadi di sini tuh mereka cuma kayak bicara itu bahasa Jawa saja. Jadi kami juga kadang-kadang kurang ngerti sih kayak iya di sini di UMK juga teman-teman kayak cuma bicara bahasa Jawa. Terus dosennya juga kadang-kadang menjelaskan bahasa Jawa jadi ya udah nanti carinya di AI. Gitu ya. Jadi kesulitan di adaptasinya tuh di bahasa. Iya, di bahasa aja. Di bahasa itu ada gak kayak adaptasi soal makanan misal? Iya, makanan juga sih. Soalnya di sini tuh kebanyakan makanannya itu manis terus kayak berminyak sekali kayak gitu. Emangnya kalau makanan di Timor Leste itu gimana Cindy? Nggak terlalu berminyak gitu. Soalnya di Timor Leste tuh kebanyakan makanannya itu alam gitu. Gitu ya.
Nah, sekarang kita bahas tentang kehidupan di kampus ya. Kalau yang seperti kita tahu kan di UMK ini banyak kayak ada UKM, organisasi, ada event-event gitu. Untuk Cindy sendiri ini kan dari luar gitu. Tertarik gak untuk bergabung di organisasi atau UKM? Iya, saya sangat tertarik. Soalnya di sana itu nggak ada organisasi kayak gini. Saya sangat tertarik sih sama organisasi kayak gitu. Ingin mencoba hal yang baru ya, Iya, Cindy. Kira-kira udah ada pandangan nggak mau ikut apa gitu? Atau tertarik di apa gitu misal? Mapala sama menari. Oh, suka alam ya berarti Cindy ini. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, dari semua pengalaman kamu selama 1 bulan ya, apa sih hal yang paling kamu berkesan gitu selama 1 bulan di Indonesia? Untuk PKKMB gimana? Ya sangat seru lah, karena sangat senang. Punya banyak teman atau kenalan? Iya, punya banyak teman, banyak kenalan gitu. Saat PKKMB kemarin itu kan banyak acara ya, ada lomba-lomba, ada konser juga. Cindy waktu itu gimana perasaannya? Kayak senang gitu, soalnya kan di sana nggak ada kayak gitu, nggak ada acara-acara kayak gitu, kayak ikut lomba-lomba kayak gini. Di sini tuh kegiatannya tuh sangat banyak, senang. Selama 1 bulan di Indonesia nih, Cindy udah ngerasa kangen gak sama Timor Leste? Sangat kangen. Apa sih hal yang paling dirindukan gitu dari Timor Leste? Itu suasananya sih, suasana di Timor Leste. Terus juga kangen juga sama keluarga, itu sangat kangen keluarga, teman-teman juga, makanannya juga. Nah, ngomong-ngomong soal suasana, Cindy, suasana di sana sama di sini tuh berbeda banget ya? Atau ada beberapa hal yang sama? Ya, kayak sedikit saja berbeda. Soalnya di sini tuh panas sekali. Panas sekali. Bahkan lebih panas dari Timor Leste. Iya, panas sekali. Menurut saya itu panas sekali sih. Oke, Cindy, selanjutnya ngomong-ngomong soal culture shock. Kalau Cindy sendiri ada gak yang membuat kaget gitu pas pertama kali di Kudus? Itu suasananya sih. Suasananya terus kayak di sini tuh panas, tadi saya bilang panas, terus juga makanannya sih tadi saya bilang. Kalau di Kudus ini kan saat azan kan sering itu bergumandang gitu. Kalau di Timor Leste seperti itu atau beda? Enggak ada gitu. Itu buat Cindy kaget atau enggak? Biasa aja gitu, soalnya kan di TV-TV kayak gitu kan ada. Semua itu di Timor Leste kebanyakan televisinya itu bahasa kayak Indonesia semua. Jadi berarti biasa. Stasiun TV-nya di Timor Leste itu sama kayak di Indo ya? Iya. Ada Upin Ipin nggak? Ada. Ada. Berarti nonton Upin Ipin juga? Iya. Oh gitu ya. Berarti stasiun TV-nya yang di Timor Leste itu 11-12 lah sama Indo. Makanya Cindy tuh tahu banyak gitu tentang Indonesia. Gitu ya. Oke, aku penasaran nih, Sin. Sin, kayak udah apa banget. Gak apa-apa ya, Sin? Iya. Oke. Aku ajarin dong bahasa Timor Leste. Apa gitu, kayak menyapa teman-teman gitu. Gimana bahasa Timor Leste-nya? Menyapa itu halo Belonsira, kayak gitu. Halo Belonsira. Halo Belonsira. Halo Belonsira. Berarti halo Belonsira. Iya. Ruang suara gitu. Iya. Halo Belonsira. 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 Ayo sama-sama. Iya. 1, 2, 3. Halo Belonsira. Oke, selanjutnya Cindy. Kalau mau bilang aku mau makan itu gimana? Hau hakarakhan. Hau hakarakhan. Hau hakarakhan. Hakarakhan. Jadi lebih kayak Thailand sedikit-sedikit ya, kayak ada han-hannya gitu ya gak sih? Enggak. Terus kalau bahasa Timornya ini gimana? Aku cinta dia yang cinta orang lain gimana? Aku cinta kamu deh. Kayak aku cinta dia tapi dia cinta orang lain. Iya gitu. Itu au hadomio mebeo hadomio maselu. Waduh. Ribet ya. Sulit. Seperti perasaannya sulit gitu. Ya. Gimana? Ulang dong. Hau hadomio maibe o hadomi emaselu. Oh my god. Oke. Seru banget ya sih. Iya. Ada gak yang kamu mau ajarin aku bahasa Timor? Gitu. Kayak saya cinta kamu, kayak saya suka kamu itu hau hadomio. Hau hadomio itu namanya saya suka kamu. Oh gitu. Berarti saya suka UMK apa? Hau hadomi UMK. Oh gitu. Hau hadomio UMK.
Kalau soal itu gimana Cindy? Teman-teman Timor Leste ada yang kenal sama kamu nggak? Mungkin dari angkatan sebelum kamu gitu, Saya kenal. kakak tingkat gitu, ada nggak? Atau kamu cuma Enggak, kenal yang ya itu? kalau di Timur Leste saya baru kesini baru kenal mereka semua, kayak teman-teman dari Timur Leste juga kayak gitu, kemarin kami kesini baru kenalan. Oh, baru kenalan di sini. Berarti beda daerah ya? Yang hukum itu kami satu daerah satu kota tapi nggak saling kenal. Dia kenal saya tapi saya nggak kenal dia. Kenalnya malah di negara orang lain. Iya, ya? iya. Oke. Nah, terakhir nih Cindy, udah terakhir aja ya. Pesan Cindy untuk teman-teman yang ada di Timor Leste atau teman-teman internasional lainnya yang ingin berkuliah di luar negeri gitu. Oke. Pesan saya untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi di Indonesia, jangan ragu untuk kuliah di Indonesia, terutama kuliah di Indonesia, karena di sini kita bisa mendapatkan banyak pengalaman baru, terus juga kita bisa belajar hal-hal baru, kita bisa kayak mengenal budaya baru. Intinya semangat, berani beradaptasi dan jangan ragu untuk mencoba hal baru. Intinya jangan takut untuk keluar dari zona nyaman ya Cindy. Wah, seru banget Cindy cerita sama kamu. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kami. Dan semoga makin betah di Indonesia, makin banyak temennya di Indonesia. Terima kasih ya Cindy. Seru banget loh ngobrol sama kamu, dan aku harap obrolan kita tuh sampai nanti gitu. Tapi sayang banget karena durasi kita terbatas gitu, jadi kita sampai sini dulu ya. Oke, semoga betah di Indonesia, betah di UMK, dan semoga sukses selalu. Oke, dan untuk Sobat Ruang Suara, terima kasih sudah menonton podcast dari Podcast Ruang Suara. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini dapat menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Oke, sampai jumpa di episode Podcast Ruang Suara, tempat di mana cerita dan inspirasi bertemu. Saya Sofi dan mohon pamit undur diri. Bye-bye.